pasti akan membahas terkait dengan apakah ada kemungkinan untuk usaha membonsai kasus Nazarudin, dan kalau memang ada, kira-kira pihak mana nih yang akan membonsai? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Kohar, kenapa kita memilih judul editorial ini? Kira-kira indikasinya pihak mana yang berusaha untuk membonsai? Ini kan sebetulnya konstruksi hukum yang sedang kita gugat itu ya, sedang kita pertanyakan. Konstruksi hukum dalam menjerat sebuah kasus korupsi, dalam hal ini adalah dugaan korupsi dan suap di kasus Wisma Atlet ya, yang melibatkan Nazarudin, itu tidak utuh. Ada lubang-lubang yang sepertinya ya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar, apakah ini disengaja? Dalam sebuah konstruksi hukum, sebuah penyidikan yang dibawa ke ranah peradilan, itu mestinya harusnya sudah beres, sudah utuh. Nah, salah satu indikasi dari sebuah peristiwa itu sudah disidik secara utuh, itu adalah apa? Tidak ada fakta-fakta yang dilewatkan atau diabaikan. Fakta-fakta pertemuan A, pertemuan B, seperti yang disebutkan oleh Nazarudin, itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Oke. Tapi Mas, ini bukan hanya dalam kasus Nazarudin saja ya. Kita ingat dalam kasus Antasari Azhar juga banyak fakta yang diabaikan. Bahkan dia sampai pengajuan kembali begitu ya. Tapi juga tetap tidak membuahkan hasil bagi Pak Antasari. Nah, apakah Nazarudin memang akan bernasib sama? Jadi memang hanya akan dia yang terjerat, sedangkan orang yang bahkan dia sudah katakan menerima uang 9 miliar rupiah itu juga akan melenggang begitu saja karena memang didukung oleh sejumlah elit-elit politik? Pengadilanlah yang membuktikan ini. Apakah peradilan di Indonesia ini steril terhadap gangguan kekuasaan, atau justru dia menjadi subordinat dari kekuasaan? Nah, ketika pengadilan masih menjadi subordinat kekuasaan, pada titik itulah kita belum bisa bicara tentang penegakan hukum dan penegakan keadilan. Kalau kita mau positif thinking, berpikir positif terhadap KPK ya, karena di sini kita banyak memakai kata-kata penyidik. Dan ini pasti penyidik dari KPK. Betul. Nah, KPK sendiri kan juga sudah berusaha bekerja keras. Kira-kira apa yang menghambat mereka untuk memaparkan fakta di muka persidangan? Ada indikasi bahwa KPK mulai agak ragu terhadap kasus yang berkait erat dengan kekuasaan. Itu yang menjadi titik krusial mengapa kita mengkritisi KPK. Kita appreciate KPK, kerja KPK selama ini. Kita percaya, itulah kenapa kemudian KPK mendapatkan tingkat kepercayaan dari publik yang sangat tinggi ya. Kita percaya terhadap itu. Tetapi ruang kritis tetap harus tersedia. Tetap harus ada ruang kecemasan yang kita sisakan untuk sebuah institusi yang kita sebut paling hebat sekalipun. Mengapa ruang kritis tetap ada? Supaya ada balance, ada check and balance, ada keseimbangan di dalam proses demokrasi. Ketika ada institusi yang dibiarkan melenggang begitu saja, diberikan cek kosong tanpa ada sikap kritis, nah pada titik itulah dia akan tergoda untuk berbelok-belok. Nah, ini yang jangan sampai terjadi dengan KPK yang indikasinya mulai dipertanyakan oleh publik melalui kasus Nazarudin ini. Ya, tapi juga tidak kurang dari menteri, Menpora juga sudah pernah dipanggil gitu ya, dalam persidangan, dan banyak menjawab lupa, tidak tahu. Nah, kira-kira bagaimana kemungkinan orang-orang lain yang punya posisi kunci dalam kasus ini jika dihadirkan, tapi memang dia punya level dan juga secara politis tinggi, apakah juga nanti hasilnya tidak akan berakhir sama dengan ketika kita memanggil Menpora? Tidak soal bahwa orang itu pada level mana dan bagaimana nanti hasilnya, tetapi proses itu harus benar. Panggil semua mereka yang disebut oleh Nazarudin sebagai saksi di pengadilan. Hadirkan mereka sebagai saksi di pengadilan dan di bawah sumpah. Supaya apa? Supaya terjadi cross antara informasi yang disampaikan oleh Nazarudin dengan apa yang mereka sampaikan. Ketika tidak ada pemanggilan mereka-mereka yang disebut oleh Nazarudin, dan bahkan nama mereka itu hilang dalam dakwaan, ya susah bagi publik untuk kemudian mempercayai 100% bahwa kasus ini memang steril dari campur tangan pihak lain kekuasaan. Oke, hilang dari dalam berkas dakwaan. Nah, kita tahu bahwa ini juga KPK akan segera berganti ketua dan pemimpinnya sekitar 1 pekan dari sekarang. Nah, kira-kira jika memang sudah hilang dalam berkas dakwaan, apakah jika ada pergantian pemimpin dan ada semangat yang baru begitu, apakah ini bisa kembali dibawa ke dalam dakwaan berikutnya? Kalau ada temuan baru, ada kasus baru, ini kan hanya barusan dari satu kasus Wisma Atlet.
Sementara yang disampaikan Nazarudin kan ada kasus proyek Hambalang yang nilainya jauh lebih dahsyat. Juga ada Kemendiknas, juga ada 1,52 triliun ada dari kasus yang Kemendiknas, Kemenaker Trans yang juga sudah mulai diselidiki oleh KPK. Pada titik itu ketika kemudian ada persinggungan antara beberapa kasus ini bisa dibuka di pengadilan. Nah, apa yang akan nanti disampaikan oleh jaksa dalam dupliksnya tentu saja kita tunggu-tunggu. Nah, spirit yang harus dibawa sebetulnya, apalagi ini kan hari ini kan hari anti korupsi sebagaimana tadi yang disebut oleh salah satu penelepon kita ya, itu bagaimana negeri ini bersih dari korupsi. Kemarin pada hari Kamis itu ada sebuah kisah yang patut dicontoh oleh Indonesia. Mantan gubernur Illinois, negara bagian Illinois di Amerika Serikat, namanya tuh Rod Blagojevich, itu divonis, dihukum 14 tahun penjara karena suap, karena pemerasan. Nah, dia berusaha melelang kursinya Obama. Dia menekan pemilik perusahaan konstruksi dan beberapa perusahaan agar membiayai dia, kampanye dia waktu itu untuk menjadi gubernur periode selanjutnya, periode yang kedua. Lalu kemudian dibawa ke pengadilan, hakim tegas memutus 14 tahun penjara. Meskipun pengacaranya mengatakan Rod atau Blagojevich melakukan itu bukan untuk memperkaya diri, tetapi adalah untuk mengumpulkan dana kampanye, tetap saja hakim mengatakan tidak bisa. Anda tetap harus dihukum 14 tahun. Mengapa? Karena akibat perbuatan Anda itu rusaklah kepercayaan masyarakat kepada institusi negara. Baik, Mas Kohar, saya terima telepon dulu, maaf saya potong. Tapi tadi yang saya garis bawahi itu bahwa sebagai pejabat publik itu harusnya hukuman lebih berat ya. Betul. Ya, kita ke Bekasi dulu, ada Pak Tasdik yang sudah menanti di ujung telepon sana. Terima kasih Bapak Kohar dan Ibu Tamsil. Pada prinsipnya korupsi di negara kita itu tertinggi di dunia Pak, sehingga rakyat menjadi korban, jadi rakyat sangat menderita. Yang kedua, lingkungan menjadi korban. Jangan lupa bahwa tahun 2012 tahun depan ini akan banjir besar karena banyak lingkungan yang tidak diperbaiki. Dan korupsi itu walaupun tidak ada bukti tetapi saksi itu perlu. Nazarudin adalah saksi bagi yang lain. Jadi yang lain juga harus dipanggil seperti Sonda, Anas Barningrum, Adi Malarangin, semua harus dipanggil. Sehingga nanti akan bisa diketemukan bukti-bukti dan lain-lain ya. Yang penting nanti kalau pengadilannya juga sangat rendah loh Bu. Negara lain itu minimum kalau bisa itu koruptor kita hukumannya 20 tahun ke atas. Sekarang itu kecil 4 tahun ke bawah dapat remisi dari presiden, 17 Agustus itu akhirnya menjadi ringan. Dan keluarga hukuman kan harus 3, hukuman badan, hukuman denda dan hukuman mengembalikan apa yang dikorupsi harus kembali semua itu. Sehingga tidak bisa dinikmati oleh istrinya maupun keluarganya. Sehingga negara kita mudah-mudahan masa depan kita akan sukses Bu. Kalau kita bisa menghancurkan korupsi Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tasdik, selamat sekali ya pagi-pagi di akhir pekan ini. Ya baik, kita ke Banjarmasin, ada Pak Syahri. Selamat pagi Pak Syahri. Selamat pagi Mbak Sheryl, selamat pagi Pak Abdul Kohar. Ya, pagi Pak. Ketemu lagi Pak. Jadi bahwa bukti bahwa di negara kita ini ada diskriminasi hukum Pak. Dan hukum kayaknya sepertinya politik mendominasi Pak, sehingga politik hukum kita tersingkirkan. Saya tertarik malam tadi nonton di Metro TV Pak, Temu Anak Bangsa, Pak Daud Nasution berbicara Pak dalam topik pemilu jujur tahun 2014. Beliau mengatakan sebenarnya pemilu nggak sampai 2014 dipercepat kata Pak Daud Nasution. Sebelum 2014 harus ada pemilu karena kondisi di negara kita ini sudah hancur runyam Pak. Dan juga ketidakadilan menyolok sekali. Selain hukum Pak, ketidakadilan royalti antara pusat dan daerah. Padahal di daerah kami Kalimantan Selatan Pak luar biasa sumber daya alamnya batu bara. Tapi apa yang kami dapat kecil 0,0 sekian persen. 3 triliun beda dengan Papua Aceh yang 25 triliun. Kami cuma 3 triliun, jauh sekali. Jadi tanda-tanda runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara punya apakah tanda-tanda hancurnya leadership di negara kita Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam juga Pak. Baik pemirsa, itu dia tadi kami sudah menampung 5 pemirsa ya yang mengomentari topik kami pagi ini membonsai kasus Nazarudin. Ya, kita akan sampai ke segmen terakhir usai jeda berikut ini dalam Bereditorial Media Indonesia.